Bagaimana aku bisa melakukannya? Bagaimana mungkin aku menggunakan senjataku terhadap adikku sendiri? Wiro Sablon, Sinto Gendeng. Aku memang bukan yang melahirkanmu, tapi akulah yang membesarkanmu. Karena sangat terkejut mendengar perkataan ibunya, begitupun dengan Rusali. Tak hanya mereka saja, karena Rada juga terkejut karena bisa mulutnya berkata demikian. Karena menangis kemudian menanyakan siapakah yang melahirkannya. Untuk sementara, Ibu Rada tidak bisa menjawab pertanyaan karena dan tiba-tiba, kami tidak tahu, Nak. Adirata mengatakan mereka tidak mempunyai anak. Setiap hari mereka berdoa pada Dewi Gangga supaya memberkati mereka seorang putra. Hingga pada suatu hari Dewi Gangga mendengar doa mereka dalam sebuah keranjang anyaman karena ditemukan oleh mereka sebagai persembahan dari Dewi Gangga. Karena mendekati Adirata lalu menanyakan anak siapakah dia sebenarnya. Adirata malah gogodeg kemudian berkata tidak tahu. Semua orang di Hastinapura mengatakan jika Basudewa Krishna merupakan inkarnasi dari Dewa Wisnu. Jika Basudewa menyebutkan sebuah nama maka itu artinya benar. Karena sangat terpukul rasanya seolah mimpi menghadapi situasi yang sangat berat bagi dirinya. Aku tidak tahu, Nak. Karena melangkah tanpa bicara sepatah kata pun dan kemudian berkata, dunia ini mengenalnya dengan nama Radea. Sekarang nama mana yang harus dia gunakan? Karena pun Ngaleo sambil tidak henti meneteskan air mata meninggalkan keluarganya yang sama-sama bersedih. Terutama Ibu Rada yang menangis sangat keras. Sementara Basudewa Krishna terlihat pamit pada Widura yang justru malah meminta maaf pada Basudewa Krishna. Widura telah menyarankan Krishna untuk menjadi utusan perdamaian namun mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Krishna berkata itu bukan salah Widura. Mencoba menghindari penyakit, hutang, dan juga perang merupakan hal yang tepat. Meskipun hasilnya masih abu-abu, setidaknya Krishna sudah berusaha dan usahanya yang gagal akan menjadikan sebagian orang menderita. Akan segera terlihat jelas. Krishna berkata sekarang perang sudah ditentukan. Mereka harus segera menentukan lokasi pertempuran. Pandawa harus segera mengirimkan surat tantangan perang. Krishna pun berterima kasih pada Rasawi yang telah menyambutnya dengan ramah. Setelah itu Krishna pamit pada Ibu Kunti dan dia mengatakan sebelum perang dimulai para Pandawa akan datang. Mereka akan meminta doa pada Kunti. Namun Kunti berkata jika 5 anaknya memiliki hak istimewa atas perlindungan Krishna. Jadi dia tidak mengkhawatirkan mereka. Kunti merasa kaget karena mengatakan hanya 5 anak. Lalu Krishna mengatakan jika Kunti mengkhawatirkan seseorang maka pergilah. Beritahu dia secara pribadi agar memilih sisi keadilan. Semua orang berusaha memanggil awan namun ada yang mengatakan jika awan akan tiba hanya jika dipanggil oleh merak atau seekor burung. Kembali pada Karna yang terus mengingat perkataan Basudewa dan kedua orang tuanya terkait kenyataan pahit bahwa dia bukanlah anak Adirata bersama Rada. Karena seolah tidak percaya pada kenyataan ini, dia mulai teringat semua perlakuan baik Ibu Kunti sejak pertama kali dirinya bertemu. Bahkan karena mengingat kebenciannya pada Arjuna, semua perlakuan jahatnya pada Arjuna yang ternyata adalah adiknya sendiri. Dan Arjuna, jika kita bertemu di medan perang nantinya, kematianmu pasti akan terjadi di tanganku. Tiba-tiba datanglah Rusali yang mencoba menenangkan kesedihan suaminya. Rusali mengatakan jika dia pernah dengar tentang Basudewa Krishna yang memiliki 2 ibu. Namun Basudewa tetap menyayangi dan mengasihi kedua ibunya. Mengapa? Karena menganggap semua ini sebagai aib atas keberadaan Karna. Bahkan Basudewa pun memiliki 2 ibu. Karena berkata sepanjang hidupnya dia ingin melihat seseorang menderita. Namun ternyata ada yang memberitahu bahwa orang itu ternyata adalah pantulan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa tenang? Selama ini dia berjuang agar mendapatkan rasa hormat. Dia bersaing dengan seluruh dunia. Dia mendapatkan banyak penghinaan selama hidupnya padahal hal semacam itu seharusnya tidak pernah terjadi. Siapa? Siapa yang kau bicarakan? Rusali menanyakan siapa yang suaminya bicarakan. Lalu karena berkata Arjuna. Arjuna.
Prusali sangat terkejut mendengarnya lalu Karna berkata, dia selalu menganggap Arjuna sebagai lambang penghinaan baginya. Dia selalu berkata pada dirinya sendiri, di hari dia dapat membunuh Arjuna maka seluruh dunia akan tahu bahwa anak kusir sekalipun bisa menjadi kesatria terbaik di dunia. Namun ternyata Arjuna adalah saudaranya. Dia adalah adiknya karena dia adalah putra dari Ibu Kunti. Arjuna adalah saudaraku, Rusali. Dia adalah adikku, dan aku pun putra dari Kunti. Bagaimana karena menghadapi situasi ini? Dia sangat berhutang budi pada Duryudana dan dia tidak akan bisa menganggap Duryudana sebagai musuh. Selama ini dia hanya punya kemarahan pada Arjuna. Bagaimana mungkin dia bisa menawarkan bantuan pada Arjuna? Apa ini tipuan dari Basudewa? Karena telah dibuat Bagita bersenjata oleh Basudewa Krishna setelah mengetahui semua kejahatan ini. Para Pandawa adalah saudara-saudaranya. Bagaimana dia bisa menggunakan senjata pada para Pandawa yang ternyata adalah saudaranya, yang ternyata adalah adik-adiknya? Ini tidak akan mungkin dia lakukan. Prusali mulai memeluk Karna untuk menenangkan kegalauan yang dirasakan oleh suaminya. Hanya dia yang bisa menjawab. Prusali berkata hanya dia yang bisa menjawab semua pertanyaan Karna. Dia adalah akar penyebab semua permasalahan ini. Prusali meminta agar Karna pergi menemui Ibu Ratu Kunti. Mintalah penjelasannya secara langsung jika itu berarti bagi Karna. Karna hanya terdiam sambil meneteskan air mata. Di saat yang sama Ibu Kunti juga sedang meneteskan air mata. Dia terus menangis sambil memegangi bunga teratai yang selalu mengingatkannya pada Karna. Dia teringat ketika dirinya menghanyutkan Karna bersama dengan bunga teratai di keranjang. Ibu Kunti juga mengingat pertemuan-pertemuannya dengan Karna di Hastinapura. Ibu Kunti terus menangis di kamarnya sampai pagi sedangkan Karna terus menangis di tepian sungai Gangga. Ketika pagi tiba, Kunti mendapatkan sebuah ide untuk mendatangi Karna yang saat itu sedang melakukan sebuah ritual. Setelah menuangkan air persembahan, Karna menyadari jika di belakangnya sudah ada Ibu Ratu Kunti. Karna hanya menoleh dan tidak menyapa ibunya. Dia mulai berdoa. Setiap peminta, setiap pemohon atau pengemis yang terhilang. Apakah ada orang di sana yang bisa menerima sedekah darinya dan bisa pula membantunya? Karena putraku. Ibu Kunti berkata sambil menangis. Dia adalah seorang pengemis. Dia adalah ibu Karna. Dia datang menemui Karna untuk meminta apakah Karna mau mengabulkannya.